Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya kita akan membahas poin ketiga. Poin ketiga tentang akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Dari bab keempat, yakni isu sosial dan etika dalam sistem informasi, bagian 4.3 dimensi moral dalam sistem informasi, subnya sub ketiga akuntansi, liabilitas, dan pengendalian. Nah, masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Kita akan mereview, melihat ke belakang, di mana pada tahun 2011 Oktober, pengguna BlackBerry di seluruh dunia mulai mengalami gangguan terhadap layanan email mereka, dan layanan paling penting yang disediakan oleh pabrikan smartphone bernama Reset in Motion atau RIM, penghentian layanan surel atau email selama 3 hari yang melanda pengguna BlackBerry di Asia, Eropa, Timur Tengah, serta Amerika. Bagian penting dari BlackBerry yang digunakan oleh 7 juta penggunanya. Nah, sampai saat itu BlackBerry masih mendominasi pasar smartphone berkat tingkat keamanan emailnya yang luar biasa serta terintegrasi dengan baik dengan perusahaan penyedia layanan email. iPhone dan Android mendominasi di segmen perangkat komunikasi genggam yang paling banyak digunakan karyawan. Lebih dari setengah perangkat baru yang diberi perusahaan menggunakan produk ini. Nah, masalah kegagalan email tersebut semakin menimbulkan risiko bagi BlackBerry untuk kehilangan perusahaan langganannya. Sisi positifnya, Departemen Kepolisian di seluruh dunia melaporkan adanya penurunan kecelakaan di perkotaan yang signifikan selama kegagalan email tersebut karena pengemudi tidak dapat mengetik pesan atau menelpon dengan menggunakan BlackBerry mereka. Ini dipublikasikan oleh Austin 2011. Nah, sesudah kegagalan sistem tersebut, David Yah selaku Chief Technology Officer (CTO) yang ditunjuk ini mengatakan timbunan pesan dari Eropa yang belum diproses menyebabkan kegagalan sistem yang luar biasa di seluruh dunia. Perusahaan tersebut memastikan akar permasalahan terletak pada layanan email BlackBerry di Eropa dan bukan karena tindakan hack atau pembobolan sistem keamanan lainnya. Nah, kasus ini menyajikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kalangan eksekutif jika sistem informasi atau di kalangan eksekutif sistem informasi yang bertanggung jawab secara penuh terhadap segala hal yang dapat merugikan sistem yang telah dipilih dan diinstalnya. Selain manajer teknologi informasi, perangkat lunak komputer yang digunakan pada suatu mesin, jika perangkat lunak atau software tersebut melukai seseorang secara fisik maupun elektronik, maka pencipta perangkat lunak atau software tersebut berikut dengan operatornya dapat dibebani pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Jika software tersebut bersifat seperti buku, penyimpan, menampung informasi, pengadilan enggan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengarang, penerbit, atau penjual buku terhadap komitmen konten di dalamnya, kecuali fitnah dan penipuan. Oleh sebab itu, pihak pengadilan merasa was-was dalam meminta pertanggungjawaban kepada pencipta software tersebut. Nah, secara umum, sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pencipta software terhadap produk buatannya yang bersifat seperti buku, tanpa memandang kerugian yang diakibatkannya bersifat fisik maupun ekonomis. Berdasarkan sejarah, penerbit percetakan buku dan majalah tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena tuntutan pertanggungjawaban tersebut dikhawatirkan akan bertentangan dengan amandemen pertama tentang jaminan kebebasan dalam berekspresi. Nah, bagaimana dengan software sebagai layanan? Mesin ATM adalah layanan yang disediakan bagi nasabah perbankan. Apabila layanan ini gagal, nasabah akan kesulitan bahkan akan mengalami kerugian secara ekonomis. Apabila mereka tidak dapat bertransaksi pada saat yang dibutuhkan, haruskah perlindungan liabilitas? Nah, kalau di Indonesia semacam undang-undang perlindungan konsumen diperluas untuk menjerat penyedia jasa operator dan pencipta perangkat lunak terhadap kegagalan sistem finansial, akuntansi, simulasi, ataupun pemasaran. Nah, software sangat berbeda dengan buku. Pengguna software mungkin memiliki ekspektasi harapan tentang sebuah software yang sempurna tanpa cacat. Software lebih mudah ditelaah ketimbang buku. Lebih mudah dibandingkan dengan software lainnya dalam hal kualitas. Penilaian terhadap software umumnya berdasarkan kemampuan dalam mengerjakan tugas atau perintah, bukannya menjabarkan tugas perintah tersebut seperti di dalam buku. Nah, orang-orang yang bergantung erat kepada software, peran perangkat
lunak atau software yang begitu sentral terhadap kehidupan sehari-hari merupakan kesempatan yang baik untuk memperluas undang-undang liabilitas atau undang-undang perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen guna menjangkau software meskipun perangkat lunak tersebut hanya menyediakan layanan informasi. Sistem telepon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pesan yang dikirimnya karena mereka dikendalikan oleh operator. Sebagai imbalan atas haknya dalam menyediakan layanan telepon, mereka harus menyediakan akses lengkap dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun, pihak stasiun TV kabel dan penayangan siaran menimbulkan masalah yang penting secara lokal dan nasional dalam hal fasilitas maupun konten siaran. Nah, itu. Berikutnya adalah kualitas sistem dan kualitas sistem dengan pembahasan kualitas data dan kesalahan sistem. Perdebatan mengenai liabilitas dan akuntabilitas mengenai konsekuensi yang tidak disengaja akibat penggunaan sistem melibatkan dimensi moral yang mandiri, namun saling terkait seperti apa kualitas sistem yang layak dan patut diterima secara teknologi. Pada poin mana manajer sistem mengatakan, hentikan pengujian, kita telah melakukan semua yang kita bisa untuk menyempurnakan software ini, kirim saja. Nah, kalangan masyarakat dan perusahaan mungkin akan menuntut pertanggungjawaban atas konsekuensi yang sebetulnya bisa diduga dan dihindari. Dan wilayah abu-abu tersebut adalah kegagalan sistem yang terjadi hanya dapat diperbaiki dengan biaya yang sangat mahal. Dan biaya yang sangat berguna menyempurnakan sistem ini tidaklah sepadan secara ekonomis. Dan tidak ada seorang pun yang mau membeli produk ini. Sebagai contoh, meskipun perusahaan software telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada produknya sebelum diluncurkan ke pasaran, namun akhirnya mereka tetap meluncurkan produk dengan sedikit kelemahan tersebut dikarenakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sedikit kelemahan tersebut dapat sama sekali meniadakan penerbitan perangkat ternak tersebut atau penerbitan software tersebut. Bagaimana jika program tersebut tidak jadi dipasarkan? Apakah kesejahteraan sosial akan berhenti atau bahkan mengalami penurunan? Sejauh ini masalahnya adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pencipta software atau kreatornya. Apakah menarik produk yang tidak sempurna tersebut atau memperingatkan pengguna atau melupakan semua risikonya? Nah, 3 sumber pokok dari kinerja sistem yang kurang baik tersebut adalah pertama, adanya celah atau kelemahan atau bug dan kesalahan pada sistem. Yang kedua, kegagalan hardware ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam maupun penyebab lainnya. Yang ketiga adalah kualitas input data yang buruk. Nah, meskipun celah keamanan atau bug pada software dan kerusakan pada fasilitas sudah merupakan hal yang lumrah, sejauh ini sumber kegagalan sistem dalam organisasi bisnis adalah kualitas data. Hanya sedikit perusahaan yang secara rutin menguji kualitas data mereka. Namun perusahaan perorangan melaporkan tingkat kesalahan pada data berkisar antara 0,5 hingga 30%. Berikutnya adalah kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Nah, beban sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Banyak dari konsekuensi negatif di bidang sosial ini datang bukan dari pelanggaran terhadap hak cipta atau hak individu ataupun pelanggaran kekayaan saja. Namun konsekuensi negatif ini dapat sangat merugikan individu, masyarakat, dan institusi politik sekalipun. Komputer dan teknologi informasi berpotensi merusak elemen-elemen berharga dalam budaya dan kemasyarakatan kita di samping membawa manfaat. Jika ada konsekuensi baik dan konsekuensi buruk secara seimbang, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi buruk tersebut? Nanti kita akan membahas beberapa konsekuensi negatif di bidang sosial yang ditimbulkan oleh sistem dengan mempertimbangkan respon individu, sosial, maupun institusi politik. Yang pertama, bagian A. Menyeimbangkan kekuatan pusat dan menyeimbang kekuatan pusat versus tepian. Nah, ketakutan di awal era komputer begitu besar. Komputer-komputer mainframe yang terpusat akan memusatkan kekuatan seluruh sumber daya suatu negara sehingga menghasilkan masyarakat Big Brother. Suatu negara yang seluruhnya penduduknya diawasi oleh sistem komputer, seperti novel karangan George Orwell pada tahun 1984. Peralihan menuju sistem komputerisasi terdesentralisasi atau menyebar, dilengkapi dengan teknologi pemberdayaan ribuan pekerja dan pendistribusian pengambilan keputusan di tingkat yang lebih rendah.
telah mengurangi ketakutan terhadap sentralisasi kekuatan di institusi pemerintahan. Akan tetapi, pemberdayaan seperti yang diulas pada banyak masalah bisnis terkenal menjadi hal yang terkesan sepele. Karyawan tingkat rendah mungkin diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam perkara-perkara kecil. Namun keputusan-keputusan yang penting masih terpusat seperti dulu. Pada saat bersamaan, perusahaan internet raksasa seperti Google, Apple, Yahoo, Amazon, dan Microsoft menguasai bidang pengumpulan dan analisa informasi pribadi seluruh warga negara. Dalam hal ini, kekuatan semakin terpusat ke perusahaan-perusahaan oligopoli. Berikutnya adalah kecepatan perubahan, yakni berkurangnya respon terhadap persaingan. Sistem informasi telah banyak membantu dalam menciptakan pasar nasional dan internasional yang lebih efisien. Pasar modal yang lebih efisien, pasar global yang lebih efisien saat ini telah mengurangi hambatan sosial bagi organisasi bisnis yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dengan persaingan yang ada. Kompetisi yang didasarkan pada waktu memiliki sisi yang buruk. Organisasi bisnis tempat kalian bekerja mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merespon persaingan global dan mungkin akan hancur dalam waktu setahun. Berikut dengan pekerjaannya. Kita menghadapi risiko mengemban sebuah masyarakat just in time atau tepat waktu, bukan on time, tapi just in time, tepat waktu ya. Jadi kalau masih on time berarti nggak tepat, di atas waktu, telat terus. Dengan pekerjaan just in time dan tempat kerja, keluarga, dan hiburan yang just in time juga. Berikutnya adalah mengelola batasan keluarga, pekerjaan, dan luang waktu. Nah, di sini kalian melihat materi ini mungkin ada yang sebagian dilihat di rumah, sebagian di saat perjalanan menggunakan kendaraan umum, bus, kereta api, pesawat terbang, atau menggunakan kereta pribadi, atau di saat kalian sedang berlibur. Nah, kondisi ini, waktu ini seharusnya dianggap sebagai waktu keluarga. Nah, bahaya dari komputasi menyeluruh telekomuting, komputasi nomaden, dan lingkungan komputasi yang melakukan segala sesuatunya di mana saja mungkin akan menjadi kenyataan. Kayaknya sih sudah menjadi kenyataan. Jika memang begitu, batasan tradisional yang memisahkan pekerjaan dari keluarga dan waktu luang menjadi melemah, tidak ada batas-batasnya lagi. Nah, kemajuan sistem informasi yang didukung oleh perubahan bidang pekerjaan yang menuntut ilmu pengetahuan menyebabkan semakin banyak orang yang dapat bekerja sambil berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya. Payung pekerjaan berkembang semakin luas, mengubah batasan kerja 8 jam per hari menjadi waktu dalam perjalanan, waktu liburan, dan waktu luang lainnya. Artinya jam kerja semakin fleksibel. Meskipun menghabiskan waktu luang di depan komputer mengancam hubungan sosial yang akrab, penggunaan internet secara luas untuk tujuan hiburan rekreasi telah membawa orang-orang jauh dari keluarga dan teman-temannya. Bagi kalangan remaja, hal tersebut dapat menimbulkan perilaku antisosial yang merugikan seperti meningkatnya cyberbullying. Nah, semakin melemahnya institusi ini akan menimbulkan risiko yang nyata yang jelas. Secara historis, keluarga dan teman-teman telah menyediakan dukungan yang kuat bagi mekanisme individu dan mereka yang berperan sebagai titik penyeimbang dalam suatu masyarakat dalam mempertahankan kehidupan pribadi seorang. Menyediakan tempat bagi orang-orang untuk saling bertukar pikiran, memungkinkan seorang berpikir dengan cara yang berbeda dengan atasannya serta mimpi-mimpinya. Berikutnya adalah ketergantungan dan kerentanan. Nah, ketergantungan. Organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, dan perkumpulan pribadi lainnya seperti asosiasi-asosiasi pekerjaan, asosiasi-asosiasi keagamaan, dan lainnya bergantung pada sistem informasi, meskipun ada risiko yang tinggi terhadap kegagalan sistem ini. Contoh, sekolah tingkat menengah yang semakin meningkat penggunaan perangkat lunak atau software pendidikan dan semakin bergantung padanya. Hasil ujian sering sekali disimpan oleh pihak kampus. Jika sistem-sistem tersebut gagal, maka tidak ada struktur cadangan atau backup terhadap data-data yang hilang akibat kegagalan sistem tersebut.
Dengan sistem-sistem yang saat ini sangat luas cakupannya seperti sistem telepon, betapa mengejutkannya fakta bahwa tidak ada aturan atau kekuatan pembuat standar tersedia yang mirip dengan teknologi telepon, listrik, radio, televisi, atau yang memiliki fungsi layanan umumnya. Tidak ada standar dan kritisnya beberapa aplikasi sistem mungkin akan membutuhkan standar-standar nasional yang mungkin pengawasan dari segi regulasi. Berikutnya, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Nah, teknologi baru termasuk komputer telah menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan dengan jalan menciptakan item-item yang berharga untuk dicuri, cara baru dalam mencurinya, serta cara baru dalam merugikan orang lain. Kejahatan komputer atau computer crime adalah rangkaian tindakan ilegal cacat hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau terhadap suatu sistem komputer. Komputer maupun sistem komputer dapat menjadi objek kejahatan, menghancurkan pusat komputer atau file-file suatu perusahaan, ataupun alat dalam melakukan kejahatan, mencuri data dari komputer lain dengan cara memperoleh akses secara ilegal ke sistem tersebut. Sederhananya, mengakses suatu sistem komputer tanpa wewenang, hak dengan tujuan untuk merugikan meskipun tanpa sengaja dapat dianggap sebagai kejahatan yang sah. Nah, berapa sering kejahatan di dalam dunia maya terjadi? Salah satu sumber informasi adalah Pusat Pengendalian Kejahatan Internet atau Internet Crime Compliance Center (AC3) yang bekerja sama dengan Pusat Penanganan Kejahatan Kerah Putih Nasional atau National White Collar Crime Center dan Biro Investasi Federal atau Federal Bureau Investigation (FBI). Data yang dimiliki oleh AC3 berguna untuk menaksir jenis-jenis kejahatan yang terjadi pada e-commerce seperti yang banyak dilaporkan oleh pelanggan. Pada tahun 2011, AC3 menerima hampir 315.000 keluhan yang berkaitan dengan kejahatan di dalam dunia maya, jumlah tertinggi kedua dalam 11 tahun. Oke. Berikutnya adalah pada tahun 2011, berdasarkan survei Computer Security Institute adalah sumber informasi lainnya. Pada tahun 2011, berdasarkan survei yang dilakukan pada 351 praktisi keamanan yang bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, lembaga keuangan, institusi kesehatan, serta universitas, menemukan sekitar 46% responden dari kalangan organisasi mengalami serangan terhadap sistem keamanan komputer mereka di dalam setahun belakangan. Nah, jenis penyerangan yang paling banyak adalah infeksi malware 67%, diikuti dengan penipuan kartu kredit 39%, pencurian komponen laptop atau telepon genggam 34%, serangan dari botnet 29%, dan penyalahgunaan dari dalam organisasi 25%. Nah, sekarang penyalahgunaan komputer. Computer abuse adalah serangkaian tindakan menggunakan komputer yang belum tentu merupakan tindakan ilegal, namun dianggap kurang etis. Kepopuleran internet dan surat elektronik atau email telah mengubah salah satu bentuk penyalahgunaan komputer. Spamming menjadi suatu masalah yang serius bagi individu dan organisasi bisnis. Spam adalah email sampah yang dikirim suatu organisasi atau individu kepada khalayak ramai di internet yang tidak memiliki ketertarikan terhadap produk maupun layanan yang dipasarkan. Spammer cenderung memasarkan pornografi, jasa dan layanan yang menipu, penipuan langsung, dan produk lainnya yang tidak diterima secara luas oleh masyarakat. Beberapa negara telah menyetujui undang-undang untuk menjerat aksi spamming maupun melarang penggunaannya. Di Amerika, spam masih diizinkan asal tidak memasuk unsur-unsur penipuan serta pengirim dan subjek email yang dikirimkan memiliki identitas yang jelas. Spamming begitu menjamur karena biayanya hanya beberapa sen untuk mengirim ribuan pesan iklan ke pengguna internet. Persentase spam terhadap email pada 2012 mencapai 72%. Ini dari data Symantec tahun 2012. Sebagian besar spam berasal dari jaringan bot yang terdiri atas ribuan komputer yang telah teridentifikasi untuk menginisiasi dan menyampaikan pesan spam. Tingkat spam mengalami penurunan sejak kewenangan diambil oleh botnet Rustock tahun 2011. Spam memiliki siklus musiman dan memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada teknologi baru, tuntutan hukum baru, dan permintaan musiman produk dan jasa.
Biaya spam terhadap organisasi bisnis sangat tinggi, diperkirakan 50 miliar dolar per tahun, karena sumber daya komputasi dan jaringan yang dikonsumsi miliaran email yang tidak diperlukan serta waktu yang diperlukan untuk berurusan dengannya. Nah, penyedia layanan internet dan individu dapat memerangi spam dengan menggunakan perangkat lunak menyaring spam untuk menghalau email yang mencurigakan sebelum masuk ke kotak masuk atau inbox email. Bagaimanapun, penyaring spam mungkin juga akan menghalau pesan-pesan resmi. Spammer tahu bagaimana cara menyebarkan spamnya dari pantauan spam filter dengan cara selalu menukar akun emailnya, dengan cara memisahkan pesan spam dalam sebuah gambar, dengan menempelkan spam pada lampiran berkas email atau kartu ucapan selamat, serta menggunakan komputer orang lain yang telah dibajak oleh botnets. Banyak pesan-pesan spam dikirim dari suatu negara, sementara negara lainnya menjadi host bagi situs web spam tersebut. Berikutnya adalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan, dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Merekayasa ulang pekerjaan adalah hal umum yang dianggap oleh komunitas sistem informasi sebagai sebuah keunggulan utama dari teknologi informasi baru. Lebih sedikit dicatat bahwa merekayasa ulang proses bisnis dapat menyebabkan jutaan manajer tingkat menengah dan pekerja administratif akan kehilangan pekerjaan mereka. Seorang ekonom mengungkapkan kemungkinan bahwa kita akan menciptakan sebuah masyarakat yang dijalankan oleh kelompok kecil profesional perusahaan yang elit dan berteknologi tinggi. Di suatu negara yang penduduknya sebagian besar pengangguran tetap. Di sini dijelaskan oleh Rifkin tahun 1993. Pada 2011, beberapa ekonom telah menerima sinyal dari teknologi informasi dan komputer yang mengancam pekerja kelas menengah, pekerja kerah putih atau tambahan pegawai kerah biru yang bekerja di pabrik. Eric Brynjolfsson dan Andrew McAfee berpendapat bahwa laju otomatisasi semakin meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini karena kombinasi teknologi yang melibatkan robotika, mesin pengontrol numerik, kontrol penyediaan terkomputerisasi, pengenalan pola, seperti mengenali kode dari retina mata, sidik jari, pengenalan suara, serta perdagangan online. Salah satu hasilnya adalah mesin-mesin saat ini didapat melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat dan menggantikan fungsi manusia seperti dukungan teknis, pekerjaan call center, petugas ronsen, bahkan peninjau dokumen legal. Ini dilihat di Brynjolfsson dan McAfee tahun 2011. Ekonom lainnya lebih optimis tentang potensi menyusutnya lapangan pekerjaan. Mereka percaya dengan melepas karyawan yang cemerlang dan terdidik akibat penataan ulang bidang pekerjaan akan menyebabkan karyawan-karyawan ini mendapat pekerjaan yang lebih baik pada industri yang tumbuh lebih cepat. Pekerja kerah biru dan berusia tua, serta manajer kelas menengah dengan tingkat pendidikan kurang memadai juga akan kehilangan pekerjaan. Tidak jelas apakah kelompok ini dapat dilatih ulang untuk bekerja di tingkat yang lebih tinggi. Perencanaan yang hati-hati serta kepekaan terhadap kebutuhan karyawan dapat membantu perusahaan dalam merancang ulang pekerjaan untuk meminimalisir atau meminimalisasi pemecatan. Berikutnya, kesetaraan dan hak akses. Meningkatnya kesenjangan sosial dan pembedaan ras. Apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di era digital? Apakah kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya serta masyarakat lainnya akan berkurang dengan kehadiran teknologi sistem informasi? Apakah kesenjangan akan meningkat dengan mengizinkan mereka yang kaya menjadi semakin kaya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab sepenuhnya karena dampak dari teknologi informasi pada berbagai kelompok masyarakat yang belum dipelajari sebelumnya. Hal yang kita tahu adalah informasi, pengetahuan, komputer, serta akses terhadap sumber-sumber tersebut pada institusi pendidikan dan perpustakaan umum didistribusikan secara tidak adil melalui kelas-kelas etnis dan sosial, seperti kebanyakan sumber informasi lainnya. Nah, berapa studi menunjukkan kelompok miskin dan minoritas memiliki komputer dan akses internet lebih sedikit meskipun kepemilikan komputer dan akses internet telah menyebar dalam 10 tahun terakhir.
Meskipun kesenjangan tersebut nyempit, keluarga dengan tingkat penghasilan lebih tinggi lebih banyak memiliki komputer dan akses internet ketimbang keluarga dengan penghasilan lebih rendah pada kelompok yang sama. Kesenjangan digital atau digital divide merupakan serupa juga terjadi di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah di wilayah miskin memiliki jumlah komputer, kualitas pendidik, serta akses internet yang lebih rendah bagi murid-muridnya. Apabila dibiarkan, kesenjangan digital akan menimbulkan gesekan benturan antara golongan yang memiliki informasi, pemahaman komputer, serta keahlian dengan golongan yang tidak memiliki pemahaman dan kemampuan komputer. Nah, kelompok pembela kepentingan publik ingin mempersempit kesenjangan digital dengan merancang layanan informasi digital termasuk internet tersedia bagi semua orang. Gitu. Berikutnya adalah risiko kesehatan, RSI, CFS, dan technostres. Penyakit yang paling umum dewasa ini adalah cedera stres yang berulang atau repetitive stress injury atau RSI. RSI terjadi ketika sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang sama berulang-ulang dan sering sekali dengan beban yang berat seperti tenis atau puluhan ribu pengulangan dengan beban ringan seperti bekerja dengan keyboard dan papan atau dan mouse. Penyebab terbesar RSI adalah keyboard komputer. Salah satu RSI yang paling sering terjadi yang berhubungan dengan penggunaan komputer adalah sindrom carpal tunnel atau carpal tunnel syndrome, di mana saraf di seluruh tulang pergelangan tangan yang disebut dengan carpal tunnel menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit tersebut disebabkan oleh pengetikan secara berulang dalam satu giliran kerja. Sebuah pengolahan data mungkin dapat menerima aktivitas penekanan tombol sebanyak 23.000 kali. Gejala CTS adalah mati rasa, nyeri yang menyentak, ketidakmampuan untuk memegang benda, dan kesemutan. Nah, yang kedua, RSI dapat dihindari dengan merancang tempat kerja dengan posisi pergelangan tangan yang nyaman, menggunakan penyanggah pergelangan tangan, posisi monitor yang sesuai, serta pijakan kaki guna mendukung postur tubuh untuk mengurangi RSI. Memperbaiki keyboard secara ergonomis juga merupakan sebuah pilihan. Hal-hal ini juga harus didukung oleh istirahat singkat rutin serta pergantian jenis pekerjaan yang berbeda. Nah, yang berikutnya adalah sindrom penglihatan komputer atau Computer Vision Syndrome, CVSS. Nah, ini adalah kondisi mata yang tegang karena melihat layar monitor komputer, laptop, e-reader. Orang yang menghabiskan waktu 3 jam atau lebih dalam satu hari depan komputer. Gejalanya biasanya hanya berlangsung sementara seperti sakit kepala, mata berkunang-kunang, kering, dan iritasi. Penyakit terbaru yang berhubungan dengan komputer adalah disebut dengan technostres, yaitu stres yang ditimbulkan dari penggunaan komputer. Gejalanya antara lain adalah kejengkelan, permusuhan terhadap orang lain, ketidaksabaran, serta kelelahan. Menurut para ahli, manusia yang bekerja terus-menerus dengan komputer mengharapkan orang lain, institusi manusia lainnya untuk bertindak seperti komputer, menyediakan respon instan, tanpa perhatian, tanpa emosi, tanpa emosi. Technostres dianggap berhubungan dengan tingginya angka perputaran atau keluar masuknya karyawan di industri komputer, tingginya tingkat pensiun dini pada bidang pekerjaan yang berhubungan erat dengan komputer, serta tingginya penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Penderita technostres tidak diketahui jelas. Saat ini dianggap sebagai karena pekerjaan yang berhubungan dengan komputer saat ini dianggap sebagai pekerjaan yang paling menimbulkan stres berdasarkan statistik kesehatan dari berbagai negara industri di dunia. Baik, demikian penjelasan bab keempat, sesi dimensi moral dalam sistem informasi. Nah, berikutnya jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya. Ini latihan-latihannya. Kita masuk ke latihan bab 4. Yang ini. Ini latihan bab 4, isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Ya, ini pertama, isu etika, sosial, dan politik apa saja yang ditimbulkan dengan sistem informasi. 1, 2, 3 poinnya kerjakan semua berarti 4. Yang kedua, prinsip spesifik apa yang diperlukan dalam melaksanakan pengambilan keputusan yang etis. 1, 2. Yang ketiga,
Mengapa internet teknologi informasi terkini menimbulkan tantangan dalam penggunaan privasi informasi individu dan kekayaan intelektual. Ini ya ada 4 poin dikerjakan. Dan yang keempat adalah bagaimana sistem informasi mengaruhi kehidupan sehari-hari. Ada ditambah 4 poin berikutnya jadi 5. Ya, termasuk definisikan dan jelaskan teknologi stres yang barusan kita bahas, RSI serta hubungan mereka dengan teknologi. Nah, ini nanti kalian jawab sebagai latihan saja, latihan dan ditulis di buku. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.